Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih kalau setiap cerita itu kayak punya pesan rahasia? Sesuatu yang tersembunyi yang nungguin kita buat nemuin. Nah, hari ini kita semua bakal jadi detektif cerita. Kita bakal bongkar rahasia-rahasia itu bareng-bareng. Gimana? Udah siap? Coba deh bayangin cerita favorit kalian. Bisa dongeng, film, atau buku apa aja. Kira-kira rahasia apa ya yang ada di dalamnya? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi titik awal investigasi kita. Soalnya, kita di sini nggak cuma mau baca biasa, kita bakal menyelidiki. Yup, bener banget. Hari ini, kalian semua adalah detektif cerita. Misi kita? Simple, memecahkan sebuah kasus, tapi kasusnya ini dalam bentuk cerita. Kita bakal cari petunjuk, analisis bukti-bukti yang ada, dan ujung-ujungnya kita akan ungkap pesan rahasia di baliknya. Oke, kita mulai ya. Setiap detektif yang jago itu kan pasti punya peralatan lengkap kan? Nah, buat kita, para detektif cerita, peralatannya itu adalah elemen-elemen penting yang ada di setiap cerita. Yuk kita bedah satu-satu, apa aja isinya? Peralatan kita yang pertama adalah tokoh. Gampangnya, ini tuh siapa aja yang ada di dalam cerita. Bisa jadi seorang anak, seorang ibu, atau bahkan seekor binatang. Jadi, tugas pertama kita sebagai detektif adalah kenali dulu siapa aja nih pemain utamanya. Oke, lanjut. Ada yang namanya watak. Nah, ini sedikit lebih dalam nih. Kalau tokoh itu soal siapa orangnya, watak itu soal gimana sifatnya. Orangnya pemberani, rajin, atau jangan-jangan malah pemarah. Kalau kita paham watak mereka, kita bisa lebih gampang nebak motif di balik tindakan mereka. Jadi ingat ya bedanya. Tokoh itu perannya, misalnya seorang murid. Kalau watak itu sifatnya, misalnya rajin. Ngerti bedanya ini tuh penting banget loh. Ini kunci buat memecahkan misteri di cerita manapun. Setiap kasus kan pasti ada TKP-nya ya, tempat kejadian perkaranya. Nah, dalam cerita itu namanya latar. Ini soal kapan dan di mana ceritanya terjadi. Bisa aja di sekolah pas pagi-pagi atau di sebuah kerajaan zaman dulu kala. Latar ini penting banget buat ngasih konteks ke semua kejadian. Dan peralatan terakhir di kotak perkakas kita adalah peristiwa. Simpelnya, ini tuh alur ceritanya. Rangkaian kejadian dari A sampai Z. Nah, inilah jejak-jejak yang harus kita ikuti biar bisa mengungkap misterinya dan nemuin pesannya. Oke, mantap. Peralatan kita udah lengkap semua. Ada tokoh, watak, latar, sama peristiwa. Terus sekarang apa? Ya, kita butuh metode. Semacam prosedur gitu, langkah-langkah buat investigasinya. Udah siap buat mecahin kasus pertama kalian? Soalnya kita bakal langsung bahas metodenya nih. Metode ini bisa kalian pakai buat menganalisis cerita apapun. Yuk kita mulai. Nah, ini dia prosedur resmi kita sebagai detektif. Gampang kok, tapi ampuh banget. Pertama, baca atau dengerin ceritanya dengan teliti. Kedua, cari tahu siapa aja tokohnya dan kejadian apa yang paling penting. Ketiga, temukan apa sih masalah utamanya. Dan terakhir, dari situ kita bakal nemuin pelajarannya. Nah, ini dia nih, puncak dari investigasi kita. Setelah capek-capek ngikutin semua petunjuk, akhirnya tiba saatnya kita nemuin harta karun yang dari tadi kita cari-cari. Harta karunnya itu apa sih? Itu adalah pesan cerita, atau biasa kita sebut amanat. Ini tuh pelajaran berharga atau nilai positif yang pengen disampaikan sama penulisnya lewat cerita itu. Anggap aja, ini hadiah buat kerja keras kita sebagai detektif. Contohnya nih, mungkin ada cerita yang ngajarin kita pelajaran simple tapi dalam banget kayak gini. Nah, ini dia harta karun yang sesungguhnya. Sebuah pesan bijak yang bisa kita ambil dan kita pakai di kehidupan nyata. Tapi, coba pikirin deh. Buat apa nemu harta karun kalau cuma disimpan di dalam buku kan? Pelajaran dari cerita itu baru benar-benar berharga kalau kita bawa dan kita praktekin di kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita ambil contoh pesan soal kesantunan tadi. Maksudnya apa sih? Ya artinya kita pakai kata-kata yang baik, yang sopan, plus sikap kita juga harus baik. Nah inilah cara kita mempraktikkan pelajaran yang kita dapat dari cerita. Salah satu cara paling gampang buat prakteknya adalah dengan kata-kata ajaib. Kata-kata simpel kayak tolong, terima kasih, maaf, dan permisi itu beneran ajaib loh. Ini cara termudah buat nunjukin sikap santun di kehidupan kita. Dan ingat juga ya, santun itu bukan cuma soal ngomong, tapi juga soal tindakan. Misalnya, nyapa orang lain pas ketemu, nggak motong pembicaraan orang, ngomongnya pakai nada suara yang lembut,
Hal-hal kecil kayak gini tuh nunjukin rasa hormat kita. Ini semua pelajaran yang bisa kita ambil langsung dari sebuah cerita. Jadi gitu. Mulai sekarang kalian itu bukan cuma pembaca biasa lagi. Kalian adalah detektif cerita. Udah punya peralatannya, udah tahu metodenya, petualangan kalian baru aja dimulai. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan terakhir buat kalian. Dengan semua keahlian baru ini, kira-kira buku, film, atau cerita apa nih yang bakal jadi kasus kalian selanjutnya? Ingat, dunia ini penuh banget sama rahasia yang nunggu buat diungkap. Selamat berinvestigasi semuanya!